kaifa yustadallu alaika bima huwa fi wujudihi muftaqirun ilaih. Ibnu Athaillah menjelaskan dalam bagian ini bagaimana kita di dalam munajat beliau, sebetulnya saya ini enggak ada Tuhan, adanya saya ini karena adanya Engkau. Tolonglah perasaan kehadiranmu terus ada pada diri ini. Dari hidup kita tenang, ada Allah. Mata ghibta hatta tahtaja ila dalilin yadullu alaik. Sejak kapan kau hilang sehingga kau butuh kepada dalil bukti yang menunjukkan atas adanya Engkau? Emang kapan Tuhan gak ada sehingga kita harus mencari keberadaan Tuhan? Orang dari dulu Tuhan ada, anta zahir, Tuhan ada, bukti keberadaan Tuhan banyak. Nggak perlu kita cari tempat buat Tuhan, makhluk aja udah cukup. Roh di badan kita ini ada nyawa, kita nggak tahu tempatnya di mana, tapi percaya dengan tandanya kita gerak. Padahal nyawa kita itu apa di pala, apa di dada, apa di jempol kaki, apa di mana. Ada yang bilang nyawa itu ada di darah. Aduh, berarti yang donor darah nyawanya berkurang. Begitu katanya nyawanya di jantung. Oh, berarti yang sakit jantung nyawanya 2 dia. Tidak, kita tidak tahu nyawa di mana, tapi kita percaya kehadirannya. Betapa yang kita nyawa, kita harus wujudnya tempatnya di mana. Mata ghibta hatta tahtaja ila dalil yadullu alaik. Sejak kapan kau enggak ada sehingga perlu harus cari-cari bukti keberadaan? Orang dari dulu kau ada. Sebelum manusia ada kau ada, sifat kau wujud, wujud hakiki. Dulu ada, sekarang ada, sampai nanti ada. Lalu kemudian kita harus mencari keberadaan Tuhan supaya kita mau ibadah. Betapa bodohnya kita. Orang Tuhan dari dulu sudah ada, cuman kitanya saja yang kurang mau mencari keberadaan Tuhan, sehingga dianggap Tuhan itu tak ada. Kalau ujian banyak aja baru, ujian saya berat nih Tuhan, baru nyari Tuhan. Kemarin kemana? Tuhan itu selalu ada. Kitanya yang sering kabur-kaburan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitanya yang sering-sering menjauh dari Allah. Wa mata ba'utta hatta takunan asaru hiyallati tusilu ilaih. Sejak kapan kau menjauh sehingga menjadi oleh alam ciptaan ini adalah yang menyampaikan kepadamu. Fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Saya ini dekat, sedekat urat leher. Tuhan itu dekat. Sejak kapan Tuhan jauh sehingga kita harus mencari bukti keberadaan Tuhan? Harus dengan alam, harus diuji dulu dengan sakit baru berasa Tuhan ada dan kita butuh bantuan. Dari dulu juga Tuhan udah bantu kita, kitanya aja kurang mau dekat sama Dia. Tuhan itu dekat. Prosedur kita menuju Tuhan yang jauh, pakai nunggu dipetoknya dulu baru ingat sama Allah. Nunggu kita bermasalah dulu baru cari solusi sama Allah. Kalau kemudian kita itu sadar Allah itu dekat, Allah itu dekat dengan kita, kitanya yang tidak berasa kehadiran Tuhan pada kita. Kitanya tidak berasa bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Hembusan nafas kita menunjukkan adanya Allah. Kalau ditahan oleh Allah, udah isdet kita. Lalu kemudian kita harus mencari-cari Tuhan. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Orang Tuhan jelas. Kenapa kita harus menjauh mencari Tuhan? Orang Tuhan ada. Wa mata ba'utta hatta takuna al-asaru hiya allati tusrilai. Sejak kapan kau Tuhan jauh? Dikata Tuhan duduk di arsy,
Arsy itu di atas langit. Duduk di arsy. Bagaimana itu kalau duduk? Arsy itu selangit, kita teriak aja nggak nyampe. Bagaimana dengan ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid? Bagaimana dengan ayat wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib? Bagaimana dengan ayat huwallazi fis samai ila wa fil ardi ila? Orang Tuhan itu dekat, kitanya yang menjauh dengan Tuhan. Tuhan udah cari-cari kita di kelompok orang baca Quran sehari sejuz, kagak ada kita. Dicari di kelompok orang yang tahajud tiap malam, kagak ada kita. Tuhan udah nyari kita, kitanya aja yang menjauh sama Allah. Lalu kemudian kita mau menggugat kebaikan Allah yang dari dulu baik sama kita. Apa nggak berasa adanya kita ini karena adanya Allah? Tiap hari Allah berikan kita kebaikan-kebaikan, lalu dianggap Tuhan kita jauh. Maafin Tuhan atas kelemahan kami dalam bertauhid ini yang masih keliru kepada Engkau. Wa mata ba'udta hatta takuna al-athar hiya allati tusru ilaih. Sejak kapan kau jauh? Sampai kudu lewat alam dulu baru ketemu kau. Setelah saya melihat laut, baru melihat adanya engkau. Saya melihat buah apel yang manis. Dari mana datangnya manis? Baru ketemu adanya Allah. Dari dulu Allah ada sebelum adanya apel yang manis. Pohon kelapa yang ada di Pulau Tunda, yang ada di Pulau Pramuka, sekelilingnya air, asin semuanya, tapi buahnya manis. Dari mana itu manis? Kita harus nyari lewat alam dulu, baru percaya adanya Allah. Allah dari dulu dekat, kitanya yang menjauh sama Allah, nunggu kepentok. Kata Allah dalam Al-Quran, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza masahu syarru fadhu du'ain 'arid. Dasar manusia, kalau saya kasih nikmat jauh dari saya, kemana-mana dia nyampe, dapat nikmat. Tapi kalau kemudian mendapat musibah baru doa panjang lebar jadi saya. Emang dari dulu saya kemana? Wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibi wa idza masahu syarru kana ya'usa. Mau kemana kita? Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman. Dasar manusia, kalau dikasih nikmat baru emang Tuhan maha baik. Wa idza mabtalahu rabbuhu faqadara 'alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahana. Ketika dagangnya merugi, di mana kebaikan Tuhan? Orang Tuhan dari dulu dekat, kitanya saja yang menjauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah kerugian besar. Ahlul dalil yastadilluna bis-sun' 'ala s-sani'. Orang-orang yang pakai dalil akhirnya mencari alam baru ketemu Allah. Itu di pasar Minggu ada pohon durian, sebelahnya pohon cabai. Durian manis, cabai pedas, airnya sama, tanahnya sama. Dari mana ini? Baru ketemu Allah. Ngapa pakai diputar ke alam dulu baru ketemu Allah? Wa mata ba'uda, emang sejak kapan kau enggak ada? Sehingga ketika ketemu cabai dan durian baru sampai kepada ini. Betapa jauhnya saya dengan kau ya Rabb. Begitulah Imam Ibnu Athaillah mendidik kita supaya kita faham betapa Allah itu dekat. Cuman masalahnya kita yang menghijab diri daripada Tuhan. Ilahi amiyat ainun la taraka 'alaiha raqiban wa khasirat safqatu 'abdin lam taj'al lahu min hubbika nasiba. Ilahi, duhai Allah, amiyat ainun, buta oleh mata kalbu, la taraka 'alaiha raqiban, yang tidak memandang akan engkau atasnya raqiban, yaitu akan yang mengawasi. Wa khasirat safqatu 'abdin, dan merugi transaksinya hamba. Lam taj'al lahu min hubbika nasiba, yang tidak menjadikan oleh engkau baginya dari kecintaanmu nasiban, akan bagian. Ibnu Athaillah saudara di dalam munajat ini memberikan pemberitaan kepada kita, bukan nyumpain. Bukan maknanya Ibnu Athaillah moga menjadi pinceng,
Moga menjadi buta mata, bukan, tapi memberikan gambar bahwa mata itu ada dua. Ada ainul zahir, ada ainul batin. Ainul zahir namanya basar, ainul batin namanya basir, mata kalbu.